Bagaimana hukumnya seorang perempuan memakai baju yang nyengser ke tanah gitu Gus ya? Nyengser ke tanah, lalu ketika ada waktu sholat dia pakai bajunya itu untuk sembahyang. Nah, ini memang Gus, memang persoalan menutup aurat dengan persoalan najis itu beda Gus. Nah, menutup aurat memang wajib, tetapi jangan sampai membolehkan sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Maksudnya begini Gus, kalau bajunya itu terlalu panjang sampai nyapu jalan, nyapu tanah, maka ini meragukan kesucian bajunya untuk dipakai sembahyang. Nah, meragukan bajunya itu dipakai untuk sembahyang karena saking nyengsernya tadi itu, kepanjangan roknya sampai nyapu jalan. Nah, kemana-mana jalan disapu gratis. Nah, selama dia jalan kemana-mana itu tidak tertutup kemungkinan bisa jadi bersenggolan dengan najis. Kalau kering tidak apa-apa, tapi kalau basah maka itu bermasalah. Oleh karena itu Gus, baju yang seperti itu yang masih meragukan kesuciannya tidak layak untuk dipakai sembahyang. Nanti berisiko kepada sembahyang. Nah, jadi bagaimana? Siapkan pakaian khusus untuk sembahyang. Nah, kalau memang tidak siap menyiapkan pakaian khusus, maka datangilah tukang jahit, ukur supaya jangan sampai ini terlalu nyengser ke tanah sampai menyapu jalan. Masih bisa dikondisikan. Kalau memang takut kelihatan aurat, maka pakailah kaos kaki. Nah, solusinya bajunya, roknya dipotong agak panjang sedikit, agak tinggi, tapi dia tertutup auratnya dengan memakai kaos kaki. Banyak solusinya itu Gus. Jadi saya tidak mengizinkan, saya tidak merekomendasikan wanita yang nyengser bajunya dipakai kemana-mana lalu dipakai sholat. Sebab apa? Baju tersebut sangat tidak meyakinkan kesuciannya. Padahal syaratnya adalah kita yakin baju pakaian kita, badan kita suci. Nah, jangan beramalan, jangan memaksakan sendiri dengan sesuatu yang masih meragukan kesuciannya. Nah, makanya anak Gus, alhamdulillah sudah jadi tradisi anak, lillahi ta'ala, setiap namanya baju sholat itu mesti saya ganti dulu. Kalau anak sholat ke masjid pulang, sebelum duduk di rumah mesti saya ganti dulu. Dan itu kebiasaan dari zaman dulu, saya ganti dulu. Nah, jadi baju sholat saya sholat, baju di rumah di rumah. Nah, apa maksudnya, tujuannya supaya kita tetap meyakini kesucian pakaian sholat kita. Sama dengan setiap datang ke masjid mesti saya cuci kaki, mesti saya cuci kaki. Nah, mesti. Nah, itu sudah tradisi, mesti cuci kaki. Nah, makanya di rumah ini kalau mau sholat, anak pakai sandal khusus Gus, khusus sandal yang tidak boleh keluar di luar. Jadi khusus sandal di dalam. Jadi walaupun mau sholat di sini di mana-mana, anak pakai sandal dalam rangka menjaga supaya hati kita benar-benar yakin akan suci. Itu yang anak tidak bisa lepas. Pertama, memakai sandal kalau mau sholat di dalam rumah, tapi sandalnya khusus, tidak keluar. Yang kedua, kalau saya ke masjid mesti cuci kaki. Mau sholat atau enggak saya mesti cuci kaki. Nah, kemudian yang ketiga, setiap namanya baju sholat itu mesti saya buka sebelum dipakai, duduk dan sebagainya. Nah, itu untuk tetap menjaga kesucian. Gitu Gus. Jadi kalau perempuan, sekali lagi, kalau ada ibu-ibu atau gadis yang bajunya nyengser ke tanah,
maka silahkan itu dipakai, tapi untuk sholat pakailah pakaian yang lain. Siapkan peralatan sholat yang lain yang meyakinkan kesucian. Kalau memang tidak siap menyiapkan alat sholat sendiri, maka datangilah tukang jahit, dipotong agak tinggi. Nah, kemudian untuk masalah kaki tertutup auratnya, pakailah kaos kaki yang agak tebal. Nah, supaya menutup aurat semua. Begitu Gus. Termasuk kita Gus, mohon maaf sesungguhnya, maka sunnah kita memakai sarung itu begitu. Pakai sarung itu sunnah di atas mata kaki. Apa tujuannya? Supaya tidak terlalu nyapu jalan. Sunnah di atas mata kaki. Bagaimana tingginya? Nisfus syak. Nah, yaitu sampai setengah betis. Itu sunnahnya. Nah, makanya teman-teman JCG jamaah celana gantung itu ada benarnya itu. Nah, tidak salah mereka, cuma fanatik itu yang salah. Nah, sunnah sarung itu di atas mata kaki. Sunnah. Bagaimana batas sunnahnya? Sampai nisfus sak. Nah, setengah betis. Kalau lebih daripada itu Gus, berbahaya. Bahaya waktu sujudnya. Waktu sujud pasti kelihatan dengkul itu. Waktu sujud kelihatan dengkulnya. Kalau sarungnya terlalu hampir melebihi setengah betis. Nah, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak itu mulai wajib menutup aurat itu ba'dal buluk, setelah akil balik. Setelah akil balik. Bagaimana akil baliknya? Kalau baliknya dengan umur 15 tahun. Kalau balik dengan umur, akil balik 15 tahun umurnya, laki perempuan. Kalau tidak dengan umur, perempuan dia 10 tahun sudah haid, berarti balik sudah. Maka wajib menutup aurat selain wajah dan telapak tangan. Maka alhamdulillah kita biasakan anak kita menutup aurat sejak bagus sudah itu. Nah, kalau laki-laki akil baliknya bisa dengan umur, bisa juga dengan mimpi ihtilam. Nah, kalau ihtilamnya itu setelah umur 9 tahun. Tapi biasanya sih laki-laki bermimpi itu antara kisaran 11, 12-an tahun baru terjadi mimpi itu. Jarang mimpi di atas 9. Entah tahu sekarang karena faktor YouTube ini. Medsos itu cepat sekali anak-anak sekarang ini mengerti tentang dan ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan dengan lawan jenis itu sangat cepat sekali mempercepat proses akil baliknya. Sekarang anak-anak kelas 4, 5 SD itu sudah ada pacarnya. Nah, sudah ada mengerti tentang I love you. Kalau anak zaman dulu itu kalau belum tamat SMA nggak berani kenal namanya perempuan. Nah, itu zaman dulu. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang anak SD sudah luar biasa, sudah menor begitu. Dulu anak masih SD itu masih sering telanjang Gus. dulu SD dan hampir merata lah sama. Kita mandi di kali itu enggak ada pakai apa-apa, bebas saja waktu SD. Tapi sekarang anak SD udah malu, enggak pakai. Nah, itu luar biasa memang. Ada hal-hal yang positif. Jadi itu akil balik.
Nah, tapi tidak usah nunggu baliknya baru dipakai. Itu kan jauh-jauh sebelumnya kita sudah melajarinya, pembiasaan itu sangat penting. Bukan marah. Ya. 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 Nah. Ya, betul. Ada anak baca di sebuah kitab itu, Gus. Nah, jadi kalau kita ibu dan bapak, ya, ibu dan bapak, ayah dan ibu yang merawat anaknya baik laki maupun perempuan sama, itu masih dalam batas kewajaran anak itu, khusus bagi ayah dan ibu. Jadi selama anak itu belum sunat, anak perempuan itu tidak sampai kena hukum haram. Kitab. Nah, tapi kalau anak orang lain, itu terutama yang perempuan, terutama kita ya, itu qoblal murahik. Murahik itu sebelum mendekati usia mumayyiz. Mumayyiz itu si anak ini sudah dia bisa makan, bisa minum, bisa istinja sendiri. Kalau dia BAB, BAK, dia bisa cuci dirinya sendiri. Makan dia suapin sendiri, minum dia ambil sendiri, minum sendiri. Kalau dia BAK, BAB, dia bisa istinja sendiri. Nah, ukurannya itu anak sudah tidak boleh kita memandang aurat besarnya. Itu, Gus. Nah, jadi kira-kira umurnya berapa ya? Kira-kira 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. 6 kelas 1 SD itu sudah tidak boleh lagi kita memandang aurat besar. Nah, itu, Gus. Jadi kalau kita perkirakan umur ya, kalau standar syar'inya apabila anak perempuan ini sudah dia bisa makan sendiri, nyuapin sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu sudah haram kita memandang auratnya. Nah, kalau masih anak-anak belum kena haram. Tapi selama itu tidak ada kepentingan tidak usahlah. Nah, karena itu bagian dari al-muru'ah gitu. Muru'ah itu hal kehormatan diri. Dan satu lagi, Gus, tolong diwanti-wanti dan dipesan kepada istri-istri kita ketika menyusukan anak. Maka itulah fungsi pertama wanita berjilbab agak besar, agak lebar. Ketika hendak menyusukan di tempat keramaian, di tempat umum, tidak ada tempat untuk bernaung, berlindung, maka cukup dia menutup bagian yang diperlukan dengan jilbabnya. Jangan kayak tadi, ada tamu anak itu besok malam minta dinikah ulang, bahwa istrinya minta diselesaikan masalah. Nah, sudah tidak berjilbab, mantan murid sih sudah tidak jilbaban, anaknya minta menyusui. Aduh, terpaksa anaknya nangis minta disui. Hanya anak mengalihkan pandangan ke bapaknya, padahal yang minta penjelasan dia kan serba repot. Nah, begitu, Gus. Nah, jadi atau kita bontrotilah kain atau sarung atau apa, suatu saat itu diperlukan untuk menutup bagian kita, badan kita, supaya tidak dilihat oleh orang, karena termasuk aurat. Karena biasanya si perempuan, terutama wanita-wanita yang belum paham tentang aurat, karena merasa dia menyusukan anaknya dan anaknya memang itu kebutuhannya, jadi dia dengan santai aja, tidak merasa berdosa, mengeluarkan anggota tubuh.
Nah itu nggak boleh. Makanya anak salut di bandara itu, di bandara ada disediakan khusus tempat menyusu. Nah itu bagus itu. Nah, terus masuk di waktu anak mengurus KTP di catatan sipil di Tenggarong, ada disediakan khusus untuk menyusukan bayi. Kalau di situ kita laki-laki mamnu, dilarang masuk. Nah, begitu. Ada kisah lucu soalnya. Ada jamaah haji pulang dari tanah suci. Di toilet di Mekah itu begitu, Gus. Nah, kadang kalau yang sekarang gambar kepala aja, kepala laki-laki berjenggot, berarti itu WC perempuan. WC laki. Kalau perempuan wanita berjilbab, hasilnya kepala. Kalau dulu pakai simbol itu, Gus. Kayak bergamis itu perempuan ya kan, bergamis. Kalau tidak ada gamisnya laki-laki. Nah, Pak Haji ini orang Indonesia melihat itu, dikira itu khusus yang bergamis saja. Masuklah ke toilet perempuan. Wah, kaget perempuan ini sih. Kenapa? Wah, ini kan khusus untuk orang haji, karena bergamis. Nah, itu. Begitu. Nah, begitu, Gus. Nah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan faslun arkanus shalah. Nah, ini kita sudah mulai kepada rukun sembahyang nih, Gus. Rukun sembahyang termasuk nanti akan kita pelajari bagaimana kaifiat-kaifiatnya, bagaimana cara takbir kita, posisinya dan seterusnya. Nah, niat kita bagaimana? Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari itu sehingga mudah-mudahan akan semakin bagus salat kita. Amin Allahumma. Oke, Gus, cukup sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi marji wal ma'ab. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal rizqi wal quwwati was sihhati wal afiyah wa abwaban ni'mah wa abwabal ulumin nafi'ah wa abwab husnil khatimah. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلوم والقرآن ومن أهل التقوى ومن أهل الإبادة من أهل الصالحين ومن أهل الجنة واجعلنا وإياهم من أولاد الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين. فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.